Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Baik teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan pembahasan kitab tafsir Al-Fatihah wa Qisaril Mufassal karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kita sudah sampai kepada pembahasan tafsir surat At-Tin, halaman 31. Beliau berkata, qala al-musannif wafaqahullah, tafsiru surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Kita baca artinya terlebih dahulu, kemudian kita akan masuk ke pembahasan tafsirnya. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan zaitun, atau demi tin dan juga zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan juga demi negeri ini, negeri yang Mekah ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Wa amilus shalihat, dan juga mereka yang melakukan amal saleh, mengerjakan amal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka ganjaran atau pahala yang tidak terputus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Kita akan bahas di sini. Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau berkata, aqsamallahu bisyajaratain ma'rufatain at-tini waz-zaitun faqal. Allah Ta'ala di dalam surat At-Tin ini bersumpah dengan dua jenis pohon yang sudah masyhur, sangat terkenal, yaitu pohon tin dan juga zaitun. Faqal, Allah Ta'ala berfirman, wat-tini waz-zaitun, demi tin dan juga zaitun, maksudnya pohon tin dan juga zaitun. Muri dan munabitahuma wahia ardus syam, yang dimaksud oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini demi tin dan zaitun adalah tempat tumbuhnya kedua pohon tersebut, yaitu negeri Syam. Negeri Syam ini kalau sekarang Palestina, Yordania, kemudian juga Yordania, Palestina, kemudian negara-negara sekitarnya seperti Lebanon, itu termasuk Syam, negeri Syam. Jadi maksud Allah Ta'ala di dalam ayat ini adalah tempat, bukan dua pohon tersebut. Maksud dari penyebutan dua pohon tersebut adalah tempatnya. Yang Allah maksudkan tempatnya, bukan pohonnya itu sendiri. Tsumma aqsama bijabal Sina faqal, kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan gunung Sinai. Faqal, Allah Ta'ala berfirman, wa turi sinin, dan juga demi gunung Sinai. Wahwal jabalul ladzi kallamallahu fihi Musa alaihi salatu wassalam, dan gunung tersebut adalah
gunung yang dimana Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Wasinin lugatun fi Sina. Kata sinin di dalam ayat ini adalah sinonim dari kata Sina atau Sinai kalau di dalam bahasa Indonesianya. Wahya sahra baina Misr wa bilad Filastin. Sinai ini dia adalah gurun antara Mesir dan juga Palestina. Summa aqsama ukhra faqal. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan sumpah berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Maksudnya wa huwa Makkah al-Mukarramah li amnin nasi fiha. Yang dimaksud dengan negeri yang aman adalah Makkah al-Mukarramah. Kenapa kota Mekah? Kenapa dimaksudkan di sini adalah kota Mekah? Karena orang-orang yang tinggal di sana merasakan aman. Li amnin nasi fiha. Orang yang tinggal di kota Mekah merasa aman. Wal isyarah ilaihi lit ta'zim, dan penyebutan al-balad al-amin, negeri yang aman ini, kenapa disebutkan? Untuk mengagungkan kota Mekah tersebut. Wali anna nuzulas surati waqi'un fihi, dan karena surat ini, maksudnya surat At-Tin, diturunkan di Mekah, jadi termasuk surah Makkiyah. Wa hadhil mawadhi' hiya mawatinu aktsaril anbiya, dan tempat-tempat yang disebutkan ini, yang tadi negeri Syam, ketika Allah bersumpah dengan tin dan juga zaitun, yang dimaksudkan adalah negeri Syam, dan juga Mekah, negeri yang aman ini. Kemudian sebelumnya ada Waturi Sinin, yaitu Gunung Sinai, yang mana Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa di gunung tersebut. Ini adalah tempat-tempat kebanyakan para nabi. Fahiya ardun nubuwat. Tempat-tempat tersebut adalah negeri kenabian, tempat-tempat kenabian. Wa mahbitur risalat, dan juga tempat turunnya risalah. Kita akan baca syarahnya. Qala asy-syarih waffaqahullah, dzakara al-musannif waffaqahullah fi fatihati bayanihi ma'ani hadhihi as-surah anna Allah aqsama bisyajaratain al-ma'rufatain at-tini waz-zaitun. Penulis, semoga Allah memberinya taufik, pada awal penjelasannya, fi fatihati bayanihi ma'aniya hadhihi surah anna Allah aqsama, di awal pembahasannya penulis menjelaskan makna-makna surat At-Tin ini. Yang pertama adalah Allah Ta'ala bersumpah dengan dua jenis pohon yang masyhur, yaitu tin dan zaitun. Muridan manabitahuma wahia ardus Syam, dan yang dimaksudkan dari kedua pohon tersebut adalah tempat tumbuhnya, yaitu negeri Syam. Waddal ala iradati manabitihima siyaqul ayat. Kenapa ditafsirkan bahwa Allah Ta'ala memaksudkan tempat tumbuhnya, bukan kedua pohon itu sendiri? Karena ayat-ayat setelahnya, ya, konteks ayatnya yang setelah ayat tersebut itu menjelaskan tempat. Wattini wazaitun waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Ini yang pertama, tempat pertama yang disebutkan secara jelas di dalam surat At-Tin setelah sumpah dengan kedua pohon tersebut, tin dan juga zaitun. Pertama, gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan juga yang kedua adalah Mekah, negeri yang aman ini. Sehingga yang dimaksudkan dengan At-Tin dan Az-Zaitun di dalam ayat pertama adalah tempat tumbuhnya, yaitu negeri Syam. Fa innal madhkura fil ayati tsaniyah, karena yang disebutkan di ayat kedua mawdi', yaitu tempat. Yang di ayat kedua adalah tempat, yaitu gunung Sinai. Wal madhkur fil ayati tsalitsah mawdi', dan begitu juga di ayat yang ketiga
Yang disebutkan di sana adalah tempat. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini, yaitu Mekah. Sehingga bisa ditafsirkan At-Tin dan Az-Zaitun pada ayat pertama adalah negeri Syam, tempat tumbuhnya kedua tumbuhan tersebut. Fayakunu dzikru syajarataini maqrunataini lil i'lam bi mawdi'ihima alladhi huwa bil mahallil a'la. Maka penyebutan kedua pohon tersebut secara bersamaan lil i'lam untuk menjelaskan bi mawdi'ihima, tempat tumbuh kedua pohon tersebut, allazi huwa bil mahallil a'la, yaitu tempat yang tinggi atau dataran tinggi. Maksudnya adalah negeri Syam. Fa in wujida fi ghairihi, dan jika ditemui kedua pohon tersebut di selain tempat yang tinggi ini, fahuma fi rutbatin duna ma takunu alaihi hatani syajaratani fi tilkal ardi. Maka kualitas keduanya tentu akan berbeda. Karena asal tempat tumbuhnya tin dan juga zaitun adalah negeri Syams. Kalau kita ke Syams, itu kita akan temui bahwa yang terkenal di Syam itu adalah tin dan juga zaitun. Itu dua tumbuhan yang sangat masyhur. Setiap orang pasti mengetahui bahwa kualitas kedua tumbuhan tersebut di negeri Syam itu lebih bagus daripada di selain tempatnya tersebut. Maksudnya di selain Syam. Wahya arudus Syam, dan itu adalah negeri Syam. Fantazama fi sadri surah dzikru thalathati mawadi'. Maka tersusun di awal surat At-Tin ini penyebutan 3 tempat. Yang pertama di dalam ayat pertama wattini wazaitun, demi tin dan juga zaitun, di sini ada tempat. Dimaksudkan adalah tempat, yaitu negeri Syam. Kemudian yang kedua adalah ayat yang kedua waturi sinin, dan demi gunung Sinai, yaitu gunung yang terletak di padang pasir, ya, di gurun antara Mesir dan juga Palestina. Kemudian yang ketiga adalah wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu Mekah. Jadi ketiga tempat ini disebutkan di awal surat At-Tin. Hiya mawdi'u aktsarin nubuwat. Hiya mawdi'u aktsari nubuwatil anbiya. Ketiga tempat tersebut adalah tempat kebanyakan para nabi. Wala yuqalu fiha ardun nubuwat. Akan tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa ketiga tempat tersebut adalah negeri kenabian, karena tidak semua nabi berada di ketiga tempat tersebut, sehingga kita katakan negeri kebanyakan para nabi. Duna ghairiha, di anna minal anbiya man kana fi ghairi hadhil bilad, karena ada nabi-nabi yang tidak berasal dari ketiga tempat tersebut. Ka Ibrahim, contohnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, fa innahu kana bi Babil min jihatil Iraq, karena Nabi Ibrahim alaihi salam itu bukan dari ketiga tempat tersebut, bukan dari salah satu dari ketiga tempat tersebut. Nabi Ibrahim berasal dari Irak, dari Babilonia. Sehingga kita katakan bahwa ketiga tempat tersebut adalah kebanyakan para nabi berada pada ketiga tempat tersebut. Akan tetapi ada nabi-nabi lain yang bukan berasal dari ketiga tempat tersebut. Maksudnya seperti itu. Kemudian di halaman 33, qala al-musannif wafaqahullah, Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, "Tsumma dzakara jawab al-qasam fi qawlihi." Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan jawaban dari sumpah tersebut di dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Fasawwahu Allahu wa adalah. Maka Allah menata manusia dan juga berbuat adil kepadanya.
wa fatarahu ala tauhidih, dan juga menciptakan manusia di atas tauhid kepadanya. Jadi fitrah manusia memang mentauhidkan Allah, mengakui adanya Tuhan yang berhak disembah. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Finari jahannam in kafar. Maksudnya adalah tempat serendah-rendahnya ini adalah di neraka jahanam jika dia kafir. Jika dia kafir. Bukan mutlak berarti setiap orang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Akan tetapi maksudnya in kafar, jika dia kufur, kafir, menentang apa yang telah Allah perintahkan. Qala syarih wafaqahullah, qawluhu thumma radadnahu asfala safilin finari jahannama in kafar. Perkataan penulis, kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya, yaitu di dalam neraka in kafar, jika dia kufur. Maksudnya adalah bayanu anna ma'na rad fil ayah wa ja'aluhu fi nari jahannama in kafar. Di sini penulis ingin menjelaskan bahwa makna mengembalikan manusia kepada tempat serendah-rendahnya di dalam ayat ini adalah menjadikan dia di dalam neraka jahanam jika seandainya dia kafir. Akan tetapi jika tidak kafir, muslim, maka tentu tidak. Yadullu alaihi muqabalatul imtinan fi qawlihi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari mana penulis berdalil bahwa yang dimaksud tempat serendah-rendahnya ini di neraka? Dalilnya adalah apa yang ada pada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena itu berbanding, ya, perbandingan yang berbeda antara tsumma radadnahu asfala safilin dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sudah diciptakan sebaik-baiknya, tetapi kenapa kok dimasukkan ke dalam neraka? Ini kedua hal yang berbeda. Tentu maksudnya adalah kalau kita diciptakan sebaik-baiknya akan tetapi masuk ke neraka, dimasukkan ke dalam neraka, itu ketika kita kufur. Bukan berarti otomatis masuk neraka, bukan. Apalagi ada sebagian pemahaman bahwa manusia ini pasti masuk neraka terlebih dahulu, baik dia mukmin kualitasnya bagus ataupun tidak. Setiap orang yang Islam pasti masuk neraka dulu sebelum masuk surga. Akan tetapi kan faktanya ada hadis yang menjelaskan, kalau tidak salah 70.000 umat Islam itu ada yang masuk surga tanpa masuk neraka terlebih dahulu. Atau afwan, min ghairi hisab wala azab, tanpa diazab dan juga tanpa dihisab terlebih dahulu 70.000 muslim tersebut masuk surga. Seperti itu. Jadi ada yang memang dia tidak masuk neraka terlebih dahulu, masuk surga secara langsung. Jadi tidak semua muslim pasti merasakan neraka. Ada yang mereka masuk surga langsung, seperti itu. Ay annal insan makhluqun fi ahsani taqwim. Di dalam ayat sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya adalah maksudnya bahwasanya manusia itu diciptakan di dalam sebaik-baik penciptaan, dalam keadaan sebaik-baik penciptaan. Fa in adala 'ani taqwim al-ahsan fa innallaha yu'aqibuhu bil jazaa'il asfal. Jika seandainya dia berpaling dari keadaannya yang dibentuk atau diciptakan sebaik-baik tersebut, karena kan manusia sudah diciptakan sebaik-baiknya. Nah, kemudian jika seandainya dia berpaling, maksudnya dengan keadaannya yang seperti itu, dia malah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Allah telah menciptakannya dia dalam keadaan sempurna, dia malah menyekutukan Allah misalkan. Kemudian bermaksiat kepada Allah. Maka Allah akan menghukumnya bil jazail asfal, dengan balasan yang sangat rendah, maksudnya
sangat berat, wa huwa raddu ila asfali safilin fi nari jahannam, yaitu mengembalikan manusia tersebut ke dalam tempat paling rendah di neraka jahanam. Falhamil ala tafsiri raddi ila asfali safilin ala annahu ala ma'na idkhalihi an-nara in kafar wa mulahazatul muqabalah baina mamtanna bihi Allah azza wa jalla alaih. Apa yang menjadikan hal tersebut ditafsirkan bahwa mengembalikan manusia kepada tempat yang serendah-rendahnya adalah maksudnya memasukkan manusia tersebut ke dalam neraka jika seandainya kufur. Yang menunjukkan kepada hal tersebut adalah kalau kita mengamati perbandingan antara apa yang telah Allah karuniakan kepada manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, manusia diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya, maka tidak mungkin dimasukkan ke neraka kecuali ada sebab tertentu, yaitu jika dia kufur atau melakukan maksiat. Wa ma yu'aqibuhu bihi in a'rada anhu. Dan dengan apa yang Allah hukum dia dengan hukuman tersebut jika seandainya dia berpaling dari hal tersebut. Jadi maksudnya dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya jika dia kufur, seperti itu. Wattaqwimul ahsan allazi khuliqa alaihi al-insan naw'an. Bentuk terbaik yang mana manusia diciptakan di atas atau diciptakan dengan bentuk tersebut ada dua jenis atau dua macam. Ahaduhuma at-taqwimul ahsan lahu fi suratihi adh-dhahirah, yaitu bentuk terbaik bagi manusia fi suratihi adh-dhahirah, pada gambarannya secara zahir, maksudnya badan secara zahir yang nampak oleh mata. Itu yang pertama, bima ju'ila alaihi min suratin fi khilqatihi. Jadi kita misalkan Allah ciptakan kita memiliki kedua mata, memiliki hidung, ya, kedua telinga. Itu adalah bentuk penciptaan secara zahir, bentuk penciptaan yang baik, yang paling baik secara zahir. Ini yang pertama. Allah ciptakan kita dalam bentuk atau rupa sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah at-taqwimul ahsan fi suratihil batinah, yaitu penciptaan atau bentuk terbaik bagi manusia fi suratihil batinah, pada gambaran secara batin, ya, bukan secara lahiriah akan tetapi secara batinnya. Bima ju'ila alaihi minal fitrah, yaitu karena manusia diciptakan di atas fitrah. Di atas fitrah secara batin dia diciptakan di atas fitrah. Wahya muwafaqatu fitratihi dinal Islam, yaitu fitrahnya dia menerima agama Islam, dia beriman kepada Allah Ta'ala. Dan itu adalah bentuk terbaik bagi manusia secara batin. Jadi kalau secara zahir atau secara lahiriah kita ini diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, kita memiliki kedua mata, hidung, mulut yang berbicara, kedua telinga dan sebagainya. Adapun yang kedua, jenis yang kedua adalah kita diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya secara batin, maksudnya adalah fitrah kita menerima agama Islam dan beriman kepada Allah. Seperti itu. Kemudian di halaman berikutnya, qala al-musannif waffaqahullah, penulis berkata, semoga Allah memberinya taufik, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman dan juga mengerjakan amalan saleh, fa innahum la yuradduna ilaiha, maka mereka yang beriman dan juga melakukan amalan-amalan saleh tidak dikembalikan atau tidak dimasukkan ke dalam neraka. Bal jazaohum ma akhbara anhu biqaulih, akan tetapi balasan mereka adalah apa yang Allah Ta'ala firmankan di dalam ayatnya, falahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus terus-terusan,
Ay lahum ajrun la yashubuhu kadarul man. Mereka mendapatkan pahala, ya, ganjaran yang tidak akan, yang mana penyebutan anugerahnya tidak akan menodai hal tersebut. Maksudnya bagaimana? Nanti ada penjelasannya. Wala yalhaquhu linqita', dan juga pahalanya tidak akan terputus. Wa dzalika fi jannatin na'im, dan hal tersebut di dalam surga. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan dan sebagainya yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Maksudnya ini, fama yukadzibuka ba'du biddin, apa yang menjadikan mereka, yaitu orang-orang kafir, mendustakanmu wahai Muhammad setelah engkau menjelaskan mereka, gitu maksudnya. Wa huwal hisab wal jazaa 'alal a'mal, setelah engkau menjelaskan kepada mereka biddin. Din ini maksudnya agama, maksudnya adalah tentang hari pembalasan, tentang hisab atas amalan-amalan, perhitungan atas amalan-amalan. Fa ayyu syai'in yaj'aluka ayyuhal insan mukadziban bima ja'at bihi rusul. Apa yang menjadikan engkau wahai manusia mengingkari apa yang dibawa oleh para rasul? Minas syara'i, dari syariat-syariat, wal manahij, dan juga metode yang mereka bawa. Wa ma basyarat bihi wa anzarat minal jaza bil jannati wan nar, dan juga kenapa engkau wahai manusia mendustakan apa yang telah mereka kabarkan, yaitu para rasul, dari kabar-kabar baik, dan juga apa yang telah mereka peringatkan, minal jaza bil jannati wan nar, berupa balasan, entah itu dengan surga ataupun neraka. Apa yang menjadikan kamu wahai manusia mendustakan mereka? Wa anta qad khuliqta fi ahsani taqwim, padahal engkau wahai manusia sudah diciptakan dalam keadaan, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Tentu, ya. Fil fasli wal qada baina ibadihi man amana minhum wa man kafar, ya. Di dalam memberikan perhitungan, memutuskan, memberikan perhitungan antara hamba-hambanya, man amana, antara mereka yang beriman kepada para rasul ini, waman kafar, dan juga mereka yang kufur, mengingkari para rasul tersebut. Qala asy-syarih wafaqahullah, qala al-musannif fi tafsir qawlihi ta'ala falahum ajrun ghairu mamnun, ay lahum ajrun la yashubuhu kadarul man. Mereka yang beriman dan juga beramal saleh, Allah Ta'ala berkata falahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapatkan pahala ganjaran yang tidak terputus. Ay lahum ajrun la yashubuhu kadarul man, maksudnya adalah penyebutan anugerah itu tidak akan menodai pahala tersebut. Maksudnya bagaimana? Di sini dijelaskan kaifa ya'talif hadza ma'anna Allah min asma'ihi al-mannan. Bagaimana maksudnya antara di dalam ayat ini atau di dalam penjelasan penulis la yashubuhu kadarul man, yaitu pahala yang mana tidak akan dinodai oleh penyebutan anugerah, padahal Allah yang memberi anugerah. Padahal Allah memiliki salah satu namanya adalah Al-Mannan, yang maha memberi karunia, dan tentu karunianya Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana maksudnya? Jawabannya adalah annal manna bin ni'mati naw'an, bahwasanya menyebutkan nikmat itu ada dua jenis. Ahaduhuma al-mannu li izhariha tafaddulan, itu untuk
menampakkan nikmat tersebut dalam rangka mengaruniakan nikmat tersebut. Wa da'watil 'abdi li syukriha, dan juga untuk mengajak hamba untuk mensyukuri nikmat tersebut. Jadi Allah sebut-sebut nikmat yang telah diberikan kepada kita, tujuannya agar hamba itu dia mau mensyukuri apa yang dia dapatkan. Wa hadza yakunu minallah, dan ini tentu penyebutannya dari Allah Ta'ala. Fa huwa allazi yatafaddal, dialah Allah yang memberikan karunia. Wa huwa allazi yastahiqqu syukr, dan Allah lah yang berhak untuk kita syukuri. Wal akhar, adapun makna yang kedua adalah alman biha lilisti'ala biha 'alal khalqi, yaitu untuk angkuh, menyanjungkan diri di atas manusia yang lain. Jadi misalkan seseorang memiliki nikmat, tentu nikmat ini dari Allah, dan dengan nikmat tersebut dia berikan, atau rezeki dia berikan kepada orang lain misalkan. Contohnya untuk sedekah misalkan. Nah, kemudian dia sanjung-sanjung dirinya, wah aku ini sudah bersedekah, disebut-sebut kebaikannya, nikmat tersebut dia sebut-sebut. Itu tentu tujuannya untuk menyanjung dirinya dan juga untuk angkuh di atas manusia atau di hadapan manusia yang lain. Jadi itu jenis yang kedua. Wa hadzal ladzi yakunu minal khalqi ma'al khalqi, dan inilah yang terjadi antara makhluk. Wa yakunu fihi qadar, dan juga itu menjadi noda. Jadi penyebutan nikmat-nikmat itu menjadi noda, bukan malah menjadi pahala. Adapun yang pertama itu ketika Allah menyebutkan nikmatnya, karena Allah yang maha mengaruniai, itu tujuannya agar hamba itu mau bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Karena Allah adalah satu-satunya yang berhak kita syukuri secara mutlak. Masalan, contohnya ya, contoh untuk jenis yang kedua ini, orang yang dia menyebut-nyebut apa yang dia berikan kepada orang lain untuk angkuh. Contohnya, lau anna ahadan atad dars, seandainya salah seorang dia mendatangi suatu pelajaran, suatu ceramah atau kajian. Walamma arada an yaktuba, dan ketika dia ingin menulis, fa idza laisa ma'ahu qalam, dia tidak memiliki pulpen, dia tidak menemukan pena untuk menulis. Faltamasa qalaman fa'atahu sahibun izaahu qalaman yaktubu bihi dars, kemudian dia meminjam pena tersebut dari seseorang, kemudian orang tersebut memberikan penanya kepada si A yang meminta atau meminjam dari orang yang memberi tersebut, dia berikan gitu. Falamman qada min kitabatihi radda ilaihi fa akhadha, maka setelah orang yang meminjam tadi selesai dari menulis, dia kembalikan lagi kepada si pemilik pulpen tersebut. Kemudian si pemilik pulpen mengambilnya, summa ba'da muddatin laqiyahu. Kemudian setelah beberapa lama, selang beberapa waktu, dia bertemu lagi, kedua orang tersebut bertemu lagi. Faqala ala tadzakkar anni a'taituka qalaman taktubu bih. Orang yang memberikan pulpen, meminjamkan pulpen tersebut, dia bilang kepada orang yang meminjam, ingatkah kamu kalau aku telah meminjamkanmu pulpen? Taktubu bihi, kamu menulis dengan pulpen tersebut. Tsumma ba'da dzalika yadhkuru hadhihi ni'mah. Kemudian orang yang dipinjami tersebut mengingat pulpen yang dipinjami, atau pulpen yang orang ini pinjami kepadanya. Nikmat tersebut dia mengingatnya setelah diingatkan oleh orang yang meminjamkannya. Marratan ba'da marrah. Ma'qillati hadhihi ni'mah. Padahal hal tersebut sepele, kebaikan tersebut sepele, dia hanya meminjamkan pulpen, akan tetapi dia sebut-sebut terus karena ingin menyanjung dirinya, ingin angkuh di atas orang yang dia pinjami pulpen tersebut, padahal cuma sekedar pulpen. Seperti itu. Annahu kataba wa radda ilaihi alqalam fayakunu fiha kadarun wa ghussatun ala man tudhkar lahu hadhihi an-ni'mah. Sehingga hal tersebut menjadi kotor, menjadi noda,
dan hal yang tidak mengenakan bagi orang yang dipinjaminya. Bukannya malah menjadi nikmat atau karunia yang seharusnya menjadi pahala karena dia meminjamkan pulpen, itu malah menjadi dosa. Kemudian sebelumnya di sini penulis menyinggung bahwasanya manusia itu diciptakan di atas fitrah. Itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, dia dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidahu au yuhawwidanihi au yumajjisanihi fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu dia berada di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Seperti itu. Akan tetapi asalnya manusia itu diciptakan di atas fitrah. Kemudian juga Al-Ustadz Sayyid Qutb di dalam kitabnya Ma'alim Fit Thariq menjelaskan, walam yakunin nas fi ma'ada afradan ma'dudah fi fatratin qasirah yunkiruna mabda al-uluhiyyah wa yajhaduna wujudallahi al-battah wa innama hum kanu yukhti'una ma'rifata haqiqati rabbihim al-haq aw yushrikuna ma'allahi alihatan ukhra. Di dalam Ma'alim Fit Thariq halaman 135, dahulu manusia tidak ada yang mengingkari prinsip ketuhanan kecuali beberapa orang pada masa yang singkat. Mereka juga sama sekali tidak mengingkari eksistensi Allah Ta'ala, keberadaan Allah Ta'ala. Hanya saja mereka salah dalam memahami hakikat Tuhan yang benar atau menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Jadi memang pada zaman dahulu orang ateis yang benar-benar mengingkari adanya Tuhan itu sedikit, atau bahkan ya bisa dihitung jari, berbeda dengan sekarang. Karena memang manusia atau makhluk diciptakan di atas fitrah. Kalau kita temukan peradaban manapun, pasti ada tempat ibadah. Apapun yang diibadahinya pasti ada tempat ibadah. Entah itu dia menyekutukan Allah atau tidak, pasti ada tempat ibadahnya. Karena memang manusia atau makhluk, dia butuh sesuatu untuk diibadahi. Entah itu ibadahnya benar ataupun salah, entah yang diibadahinya itu Allah Ta'ala ataupun patung-patung dan berhala sebagainya. Yang pasti manusia itu perlu untuk menyembah sesuatu, sehingga tidak akan kita temui peradaban kecuali pasti ada sesuatu yang dia sembah. Seperti itu. Dan sekian, semoga bermanfaat. Apa yang kurang dipahami bisa ditanyakan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.